And action! Hai, welcome back to my channel Antoni Suarsono. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Feng Shui yang ada di kos-kosan. Jadi, sebenarnya ini sudah saya terapkan dan kebetulan arsiteknya saya itu benar-benar paham tentang Feng Shui. Jujur memang dari keluarga saya pribadi itu memang menganut Feng Shui banget ya. Tapi itu secara nggak sadar, mamaku tuh selalu mengajarkan untuk apa-apa mengikuti Feng Shui. Dari tatanan kamar, dari cara menentukan tangga, terus juga dari lokasi-lokasi, penempatan, peletakan, itu semua bergantung dengan Feng Shui-nya. Supaya yang terjadi di dalam rumah tersebut itu bisa menghasilkan kesejahteraan, keseimbangan, dan tidak banyak pertikaian di dalam sana. Nah, menariknya ini menjadi patokan aku untuk membuat sebuah kos-kosan. Dan kebetulan juga didukung juga sama arsitek yang memang mengenal tentang Feng Shui. Jadi aku akan menjelaskan ada 6 hal yang akan aku bagikan supaya teman-teman juga paham tentang Feng Shui yang ada di rumah-rumahnya kalian. Mungkin ini akan berguna di rumahnya kalian ataupun di kos-kosannya kalian. So, jika teman-teman tertarik, pastikan nonton videonya ini sampai habis. Nah, yang pertama, jangan pernah mencari lokasi rumah atau kos-kosan itu tusuk sate. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tusuk sate? Biasanya kalau rumah itu di pertigaan, ya kan? Ini jalan maju, terus habis itu langsung mencaplok kedua kiri kanan. Nah, biasanya kalau rumah yang langsung tembus ke depan sini, itu yang disebut dengan rumah tusuk sate. Dan biasanya untuk rumah-rumah yang seperti ini, jarang sekali perbankan itu mau mendanai. Karena yang pertama, memang banyak mayoritas orang China, orang Chinese itu tidak suka dengan rumah dengan kondisi tempatnya seperti itu. Yang pertama sebenarnya kalau secara logikanya itu jadi gampang ketabrak ya. Mungkin banyak orang kan nabrak itu biasanya di bagian pertigaannya itu. Dan angin pun juga masuknya lebih banyak ke sana. Jadi secara udara yang masuk itu sangat banyak dan mungkin bisa menyebabkan masuk angin. Jadi kalau misalkan aku dijelaskan sama orang tua, kebanyakan seperti itu. Tapi secara Feng Shui itu memang seperti itu. Tidak boleh untuk rumah itu ditusuk sate. Terlepas dari percaya atau tidaknya, sebaiknya saya lebih memilih untuk mempercayai saja sesuatu hal yang memang sudah dijadikan patokan dari dulu, ya kan? Terserah teman-teman boleh percaya, boleh enggak. Nah, yang kedua, pintu tidak boleh bertemu dengan pintu juga. Maksudnya apa? Jangan pernah membuat pintu utama dengan pintu keluar itu sejajar. Jadi dulu aku pernah nih mau bikin kosan, gimana caranya supaya udaranya tuh enak. Nah, aku bikin pintu di bagian depan, bagian belakang juga ada pintu. Jadi udaranya itu kan mengalir. Tapi seperti itu sebenarnya tidak boleh. Karena rezekinya bakal masuk terus keluar lagi. Masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Berbeda kalau itu misalkan tempatnya itu adalah lorong ya. Jadi kalau misalkan di lantai 2, kosanku kan kebetulan ada nih yang modelnya di bagian lantai 2 itu memang bolong-bolong gitu. Jadi kita tutup itu pakai tirai. Jadi ketika hujan kita tutup pakai tirai. Kalau misalkan enggak ya kita lepas. Tapi itu dalam bentuk lorong, bukan dalam bentuk pintu. Kalau pintu ke pintu itu tidak diperbolehkan karena rezekinya bakal habis masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Makanya biasanya kalau teman-teman mau membuat pintu ke pintu ya paling enggak pintunya ini di sini atau enggak di sini. Atau kalau misalkan teman-teman punya rumah biasanya seperti apa? Kan pasti mau ada pintu taman kan. Jadi pintunya seperti ini, teman-teman harus kasih pembatas ya. Pembatas ini penting, terus habis itu baru pintunya. Jadi yang penting tidak langsung bertemu dengan pintu lagi. Itu juga sebagai concern ketika di Feng Shui. Nah, kemudian yang ketiga, cari tempat atau lahan yang berbentuk kantong ya. Dalam artian tuh kantong apa? Jadi kalau kantong itu pantatnya yang besar, jadi belakangnya itu melebar. Kalau bagian depan kecil nggak apa-apa, bagian belakang itu melebar. Nah, posisi yang seperti ini sebenarnya sering dianggap hoki karena berbentuk kantong dan ibaratnya ketika kita nyimpen uang, masuk uangnya ke sana, ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman dapatnya itu lahan depannya itu besar, terus belakangnya mengecil, biasanya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu yang dipercayai sama etnis China, etnis Tionghoa. Nah, di sini kalau teman-teman bingung mengibaratkannya, ya teman-teman tinggal mikir aja ya. Kalau misalkan ada air yang masuk, ketika kantongnya besar, akan gendut ya kan di belakang. Tapi kalau misalkan airnya masuk, yang lebar itu adalah pintu masuknya, ya airnya keluar. Gitulah ibaratnya
teman-teman untuk menggambarkan dan selalu ingat gampangannya pikir air tersebut, ya kan? Nah, yang keempat, cermin tidak boleh menghadap kasur. Sering terjadi ketika kita itu bikin lemari dan lemarinya itu benar-benar langsung di depannya kasur. Dan ketika kita bangun itu langsung melihat cermin dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk orang-orang Chinese Tionghoa. Kenapa? Karena ini bisa membuat arwahnya kita kaget. Kalau aku diceritain seperti itu ya, ini teman-teman boleh koreksi karena aku tidak ahli Feng Shui, tapi aku tahu yang boleh dan tidak. Tapi untuk alasan detailnya sebenarnya aku tidak terlalu paham karena ini sumbernya semua dari orang tuaku, ya kan. Ini kenapa? Ketika biasanya kan kita sering yang namanya kalau orang Jawa bilang itu kemasukan gitu ya, yang kita kaget terus habis itu kita bangun sendiri. Nah, jangan sampai ketika kita kaget dan bangun, terus kita ngelihat cermin itu arwahnya kita ada ke atas karena kaget gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu nggak tahu itu mitos atau fakta, tapi yang seperti Feng Shui bilang itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah anak tangga harus di angka 17. Prinsipnya, ketika kita naik satu tangga itu artinya kita itu lahir. Terus naik kedua itu tua, naik ketiga itu sakit, naik keempat itu mati. Nah, kalau misalkan kita mengikuti hal yang seperti itu, 1, 2, 3, 4, kalau cuma 4 tangga itu artinya mati. Jadi, di sini posisinya itu bisa membuat kalian itu mendapatkan aura-aura yang kurang bagus dari segi tangganya. Nah, ini biasanya dipastikan lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati, lahir. Nah, ketika kalian itu pilihnya di lahir, nah itu baru boleh gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu mungkin pasnya itu ketika pas di mati deh. Nah, ini kalian lebih bagus tangganya dinaikkan satu lagi gitu. Jadi mungkin biar pas yang ini ada penambahan sedikit lagi tangga, habis itu baru masuk ke lantainya. Jadi pas ketika kalian naik itu pas di lahir atau tua itu nggak masalah. Jadi jangan di 16, jangan di 15 karena itu di sakit dan mati. Nah, yang keenam yang sering banget terjadi apalagi kos-kosan atau rumah di Jakarta itu aku lihat banyak banget yang begitu buka pintu langsung ngelihat tangga dan itu sebenarnya juga sama, tidak diperbolehkan. Akan lebih bagus dan lebih wise kalau misalkan tangganya itu di samping kiri atau di samping kanan. Itu pernah kejadian di salah satu kosanku juga yang posisinya tangganya tuh langsung ketika buka tangganya di sana. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita coba rubah tangganya itu dari yang lurus gini kita pindahin ke kiri gitu. Nah, ini membuat supaya aura Feng Shui-nya jauh lebih bagus. Itu juga sama logikanya itu bisa membuat rezekinya itu langsung keluar lagi dan itu tidak diperbolehkan. Mungkin aku kasih beberapa tambahan lagi yang tiba-tiba keingat itu ketika di tempat makan. Dibiasakan kalau tempat makan itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan ruangan tamunya. Kenapa? Karena biasanya ketika kita makan itu kan kita lagi sedang berbahagia. Nah, kita itu posisi paling bahagia itu adalah ditaruh di paling tinggi tempatnya. Nah, kurang lebih seperti itu Feng Shui yang aku percayai dan teman-teman mungkin bisa implementasikan juga terhadap kos-kosan kalian. Dan entah kenapa kos-kosan saya juga selalu full, apakah itu mungkin karena Feng Shui atau enggak. Cuman yang pasti percaya atau nggak percaya itu pilihan kalian semua. Jadi teman-teman, gimana setelah dengerin 7 Feng Shui yang aku barusan kasih tahu? Kira-kira teman-teman ngerasa masuk akal atau nggak percaya? Atau mungkin teman-teman mengalami hal itu tapi ya masih fine-fine aja gitu? Ya, coba kalian ngobrol di kolom komen jika ada masukan. Atau mungkin ada yang kurang, kalian juga bisa ngobrol di kolom komen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa membuka kalian tentang Feng Shui di rumah atau kos-kosannya kalian. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, pastikan kalian like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!